Partai Demokrat melontarkan wacana mengevaluasi dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika tak kunjung mengumumkan nama cawapres di bulan Juni. Demokrat khawatir tren penurunan elektabilitas Anies dan Partai Koalisi Perubahan dipicu lamanya penentuan nama cawapres Anies di kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini sinyal keretakan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Selamat malam Bang Kamhar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Ada juru bicara PKS Muhammad Khalid. Selamat malam Bang Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kamhar, Mas Hanta. Dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Nana. Oke. Saya mau ke Demokrat dulu ya, karena ini asal muasalnya dari Demokrat ini kemudian menjadi gaduh. Bang Kamhar, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partai Anda akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah ini sikap ancaman ke Anies? Terima kasih Mbak Nana. Sebelumnya kami tegaskan di awal bahwa Partai Demokrat senantiasa istiqomah dan solid dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pernyataan Bang Andi Arief, itu kami memandangnya memaknai bahwa ini adalah pernyataan untuk evaluasi ini sebagai evaluasi pemenangan, karena dari beberapa hasil survei terakhir ada kecenderungan atau tren yang terpotret Mas Anies mengalami stagnasi atau dibanding capres yang lain, dan kemudian juga partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan kurang lebih juga sama. Karenanya kami memandang bahwa ini yang harus dilakukan evaluasi untuk supaya ada progres, ada langkah maju dari situasi yang ada saat ini. Dan sudah disampaikan oleh Bang Andi Arief untuk salah satu faktor yang menjadi persoalan adalah karena belum ditentukannya bakal calon wakil presiden pendamping Mas Anies. Kami berkeyakinan dan berpandangan ini tentu kalau sudah diputuskan akan ada perubahan situasi. Oke, tadi Anda katakan bahwa Partai Demokrat solid dan juga istiqomah mendukung Mas Anies Baswedan, tapi pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Bapilu Andi Arief ini bertolak belakang dengan tadi yang Anda sampaikan. Ini bukan solid dan istiqomah karena ada kata-kata evaluasi dukungan pencapresan. Bang Kamhar. Evaluasi dukungan untuk pemenangan secara keseluruhan. Jadi ini bukan statement yang trade off, tapi share growth. Di mana kita berharap supaya situasi yang saat ini terpotret mengalami stagnasi dari elektabilitas Mas Anies, termasuk juga partai-partai koalisi yang tergabung di dalamnya, ini supaya ada progres. Karenanya dari hasil evaluasi tersebut, faktor utamanya adalah kami menilai belum dideklarasikannya cawapres, karena sudah ada rentang waktu yang cukup panjang dari penandatanganan fakta integritas atau piagam kerjasama 3 partai di bulan Februari, dan saat ini sudah masuk Juni. Jadi 4 bulan Mei memang Bang Andi Arief sudah memberikan warning bahwa membaca tren yang ada saat ini harus ada terobosan, harus ada progres yang ditunjukkan supaya mesin politik partai yang tergabung di dalam koalisi, simpatis dan sebagainya ini bisa lebih confident untuk bergerak sebagai dalam menjalankan aktivitas pemenangan. Itu yang pertama. Ya. Untuk ada kepastian kepada publik bahwa Mas Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini bisa berlayar, karena saat ini kan juga wacana penggembosan dan sebagainya ini masih mengemuka. Jadi kalau sudah ada progres dengan deklarasi cawapres, tentu ini bisa mengeliminir kekhawatiran-kekhawatiran, termasuk juga publik yang saat ini sedang menanti-nanti. Karenanya kami deklarasi ini cawapres Mas Anies itu menjadi untuk peningkatan elektabilitas, baik Mas Anies sebagai capres dan pasangannya maupun juga partai koalisi yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oke, Bang Kamhar, kalau Anda katakan tren
penurunan dari elektabilitas Anies Baswedan disebabkan karena belum mengumumkan cawapres. Ada beberapa lembaga survei ya yang kita potret. Nanti saya mau tanya juga ke Mas Hanta. Sebetulnya bukan karena belum mengumumkan cawapresnya, tapi kalau kita lihat ternyata partai-partai koalisi pendukungnya belum bekerja maksimal untuk memenangkan ataupun untuk menaikkan tren elektabilitasnya Anies Baswedan. Ini saya sebutkan ya salah satu survei. Nanti saya mau tanya apakah surveinya Mas Hanta juga sama, bahwa pemilih PKS 44,9% memilih Anies, pemilih Nasdem 37% memilih Anies, pemilih Demokrat 31,4% memilih Anies. Jadi dari partai Anda saja mesin partainya belum bergerak, belum dipanaskan untuk menaikkan elektoralnya Anies Baswedan. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya dengan penentuan cawapres, Bang Kamhar. Itu nggak menjadi evaluasi internal ya di partai? Mesin politik partai itu sudah mulai ya. Tapi memang ini butuh saat ini pada posisi sebagian kader itu wait and see untuk menunggu deklarasi. Karenanya deklarasi ini akan sangat Oke, apa yang dinanti-nantikan oleh. ditunggu wait and see? Maksudnya cawapresnya kalau bukan AHY, jadi mesin partai nggak akan bekerja, begitu Bang Kamhar? Kepastian ada pasangan ini untuk mengeliminir di stigma-stigma atau dugaan bahwa sebelumnya ini terus ada upaya pencegahan dan tidak bisa berlayar. Jadi kalau sudah ada cawapres, tentu kekhawatiran tadi, keraguan-raguan tadi, termasuk misalnya di seluruh caleg kita bisa memasang alat peraga yang sudah mencantumkan gambar pasangan yang paket komplit. Ini menjadi sesuatu yang dinanti-nanti dan ini menjadi keharusan untuk disegerakan, karena membaca tren yang ada saat ini menjadi salah satu jalan keluar untuk peningkatan elektabilitas. Sekaligus juga kerja mesin partai politik. Ya, saya mau ke Bang Khalid ya. Bang Khalid, PKS setuju nggak bahwa Anies harus segera mengumumkan cawapresnya maksimal di bulan Juni seperti yang disampaikan oleh Demokrat, karena itu adalah alarm melihat tren elektabilitasnya Anies yang semakin menurun karena tidak kunjung mengumumkan cawapres. PKS setuju dengan itu? Harus di bulan Juni. Pertama, masalah cawapres ini kan kita sudah bertiga ya, PKS, Nasdem dan Demokrat itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada capres ya untuk menentukan ya. Dan saya pikir itu spirit itu yang pertama menjadi guidance bagi kita semuanya. Dan saya pikir chemistry antar pimpinan sekarang ini lagi bagus-bagusnya ini ya, antar pemimpin partai di PKS, Nasdem dan Demokrat lagi sangat bagus-bagusnya. Dan saya pikir sekali layar terkembang pantang kita ke belakang ya. Jadi kita sudah semakin mengokohkan dan sangat solid di sini. Saya pikir masalah cawapres itu perlu ada tentu simulasi-simulasi itu, Rifana. Jadi apa yang sudah ada dalam survei beberapa yang sudah keluar, ya itu akan menjadi masukan ya. Karena dalam kesepakatan antara partai-partai di koalisi perubahan tersebut, kita juga berpedoman kepada kajian-kajian ilmiah. Ini penting nih. Sehingga keputusan-keputusan strategis yang diambil itu bukan like and dislike ya, tapi rasionalitas yang akan kita kaji secara ilmiah. Tentu di situ kita membuat kajian beberapa komparasi di situ. Ya, gimana Nak? Pertanyaan saya adalah PKS setuju nggak kalau Anies mengumumkan cawapres harus di bulan Juni seperti desakannya Demokrat? Anda belum jawab itu tadi. Belum ada pembahasan. Nggak perlu buru-buru ya kalau menurut PKS ya. Jadi kita akan melihat situasi dan momentumnya. Kan di sini kita lihat momentum, apa itu momentum, melihat juga kondisi baik internal maupun kondisi eksternal, di mana. Jadi kita juga harus mengamati. Jadi nggak perlu buru-buru di bulan Juni ya, Bang Khalid? Jadi tidak perlu buru-buru di bulan Juni? Ya, kita lihat momentumnya, pergerakannya. Day by day kita lihat, day by day. Sehingga once ketika momentum itu dapat gitu ya, ya kita harus putuskan bersama. Nah ini yang penting. Nah ini Mas Hanta mungkin sebagai pengamat politik akan tahu bagaimana teori momentum itu sangat penting. Jadi momentum itu nggak bisa dipaksa di bulan Juni begitu ya, tapi bisanya dilihat nanti kira-kira momentumnya kapan yang pas begitu ya Bang Khalid, kalau kira-kira saya bisa sampaikan mungkin Anda. Iya, perpaduan. Momentum itu perpaduan antara yang kita ciptakan dan pengaruh eksternal juga. Jadi dua perpaduan itu. Oke Bang Khalid, ini sikap Demokrat yang kemudian mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres di bulan Juni membuat partai-partai koalisi pendukungnya tidak nyaman ya? Nyaman atau biasa aja atau gimana? Karena kan ini desakannya udah berkali-kali.
Mas AHY, Pak Syaihu, Bang Surya sering ngopi-ngopi bareng, udah Oke. diskusinya asik kok, nggak ada kita ini kekeluargaan, brotherhood kita ini. Jadi Jadi nggak tidak ada masalah ya, sebuah ketika apa ya? seorang ketua Nggak Bapilu, ada. Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, orang dekatnya Pak Loh, SBY, menyampaikan evaluasi kalau dukungan. Bapilu seperti Mas Andi Arief, ya beliau kan memang tugasnya melakukan evaluasi. Kenapa harus Sama di disampaikan PKS keluar? juga Kenapa sama. nggak Ada ke kita dalam koalisi aja? punya lead bank gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak disampaikan ke Ya dalam itu nggak saja? apa-apa. Ya itu mungkin style orang kan beda-beda. Ada orang Oke. seperti Mas Kamhar, Ya. ada Mas Andi, ada seperti Herzaki, ya teman-teman kita di Demokrat punya karakter sendiri-sendiri Oke. lah saya pikir. Dan kita menghormati karakter mitra kita. Baik, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, meskipun ditutup-tutupi, kalau saya pribadi saya bisa melihat bahwa semuanya baik-baik saja seperti yang disampaikan Mas Kauli. Tapi kalau menurut Anda, Mas Hanta, apakah ini mencerminkan ada sedikit goyang begitu ya di tubuh koalisinya Anies Baswedan? Anda melihatnya analisnya seperti apa, Mas Hanta? Saya sih berharap jangan goyang, solid, sehingga Oke. ujungnya tiga partai ini Amin. bisa mendaftarkan Anies dan pasangannya ke KPU, sehingga Oke. kita punya pilihan dari dua. Tapi begini, peta formulasi koalisi ini, Nana, kita tahu terdiri 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini memiliki kekuatan politik relatif imbang, ketiga-tiganya. Kalau kita perhatikan 3 partai ini kan sama, kekuatan kursinya dan seterusnya. Sehingga menyebabkan ketiga partai ini memiliki daya tawar dan daya tekan politik yang juga relatif imbang. Nah, di titik inilah sebenarnya bisa positif, tapi bisa menjadi tantangan di mana kerumitan itu akan muncul. Oke. Kerumitan politik untuk menentukan cawapres. Satu saja, kalau tidak sepakat, misalnya di antara 3 partai ini ada satu yang tidak setuju soal, bukan hanya soal cawapres, soal kapan mengumumkan, maka tidak bisa terjadi ini koalisi ini. Ya. Sehingga posisi itu saya kira yang harus diperhatikan oleh ketiga partai ini. Nah, kalau kita bicara dari sisi yang kedua, kalau kita yang paling fokus itu kan soal cawapres. Nah, Ya. apakah betul belum diumumkannya cawapres Anies menjadi variabel tunggal yang menyebabkan menjadi efek utama Anies dianggap stagnan atau bahkan trennya agak menurun secara elektabilitas? Menurut saya tentu ya ada multivariabel, ada banyak variabel. Misalnya harus diperiksa, mungkin sekedar masukan adalah approval rating Pak Jokowi. Ya. Tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi, bersamaan itu biasanya tertekanlah elektabilitas Anies. Pun sebaliknya, dia saling mengoreksi. Itu satu. Yang kedua, positioningnya koalisi ini dan Anies yang sebelumnya relatif agak rancu, ada kegambangan politik. Satu sisi mengusung perubahan, di sisi yang lain mengklarifikasi bukan antitesis Jokowi dan seterusnya, itu yang agak menjadi komplikasi politik meskipun sekarang agak terang dan jelas. Yang ketiga ada soal perlunya gebrakan, perlunya penegasan, perlunya letupan dan bahkan ledakan politik tanda petik dalam panggung politik yang lebih atraktif yang sekarang mulai dicoba saya lihat. Yang ketiga, nah ini yang saya ingin masuk ke sana, mungkin publik butuh kepastian. Anies ini cukup atau tidak boarding pass-nya. Bukan soal cawapres menurut saya, tapi kepastian. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan saya kira yang ditangkap publik belum utuh. Karena berkumpulnya 3 partai ini, jujur saya katakan, bukan faktor misalnya, ya ada kedekatan, karena ada kecocok-cocokan Nasdem. Bukan, itu nomor sekian. Nomor paling utama yang menyatukan 3 ini adalah faktor 1 Anies Baswedan, yang kedua ada faktor Jokowi dan PD Perjuangan. Artinya karena memiliki kesamaan capres. Yang kedua karena memiliki kesamaan tanda petik lawan atau yang di seberang politiknya, yaitu PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Nah, faktor ini saya kira kemudian muncul keinginan kuat di antara 3 partai ini untuk mengusung Mas AHY sebagai cawapres. Titik awalnya di sini, titik krusialnya. Ada 2 hal yang kita baca. Satu sisi tentu PKS dan Nasdem akan mempertimbangkan 2 hal, kotel efek ekor jas yang kalau diambil AHY saja jangan-jangan hanya Partai Demokrat, sementara mereka juga ingin satu sisi. Yang kedua, mereka juga mempertimbangkan faktor election, winning the election, ingin memenangkan pertarungan, bukan sekedar cepat-cepat siapa jadi cawapres kalau saya baca. Tapi Demokrat mengusung nama Mas AHY juga menurut saya adalah sebuah pilihan politik yang rasional, yang wajar saja. Karena satu, AHY adalah salah ketua umum Partai Demokrat, dia mengantongi boarding pass dan silakan diperiksa di antara nama-nama yang diusung Ahmad Heriawan dari PKS, kemudian katakan Kofifa dan Andika yang diusung oleh Nasdem, yang paling tinggi secara elektoral, elektabilitas pada saat ini per hari ini adalah Mas AHY. Jadi boarding pass dan elektabilitas sebenarnya memang
adalah Mas Ahy. Baik. Poin saya, rute terpendek bagi koalisi perubahan kalau ingin segera memastikan Anies maju memang berpasangan dengan Ahy Oke, secara objektif. tapi Tapi partai ini tentu pertimbangan-pertimbangan lainnya. baik. Oke, tapi tadi Mas Hanta belum jawab ya. Ketika kemudian ungkapan evaluasi dukungan ini dilontarkan ke publik, apakah ini bentuk ancaman, ini menunjukkan keretakan begitu ya? Partai Demokrat sedang mengirim ke pesan posisi tawar politiknya. Oke. Kan ada opsi lain, kata Mas Andi Arief. Ya. Jadi kalau tidak di sana, bahasa sederhananya ini ada Mas AHY. Preferensinya paling gampang kan, yang mana paling bisa menerima. Kalau tidak bisa, maka kami punya opsi lain. Opsi lain ini kan bisa kemana-mana. Ya, Tapi saya ingin mengatakan juga, Nana, Partai Demokrat sejatinya juga tidak banyak opsinya, Mas Kamar. Jadi sama-sama Jadi, stuck gitu ya opsinya iya, ya? jadi Ya. memang satu sisi memang koalisi ini membutuhkan Partai Demokrat, tanpa Demokrat tidak bisa mengusung, dan Demokrat kita tahu preferensi utamanya adalah Mas AHY satu sisi, tapi kalau misalnya tidak bersama koalisi perubahan juga, menurut saya Partai Demokrat tidak punya opsi banyak bersama PD Perjuangan dan Ganjar, menurut saya kecil kemungkinannya. Dan kita tahu ada problem politik antara Demokrat dan PD Perjuangan cukup kita sudah tahu. Yang kedua, mungkin bersama Pak Prabowo paling realistis selain dengan Mas Anies. Dengan Pak Prabowo juga, apakah mungkin AHY akan menjadi cawapres Pak Prabowo? Kalau menjadi incaran bidikan Partai Demokrat ada AHY cawapres untuk mendapatkan kotel efek, kecil juga peluangnya karena sama-sama militer dan sebagainya. Dulu pun tidak jadi di periode 2019. Nah, paling realistis saya balik lagi punya opsi, tapi opsi paling realistis bagi Partai Demokrat adalah tetap bersama Anies Baswedan Jadi di koalisi mengirimkan perubahan. pesan politik ya, Solid lah Saywar ya. koalisi ini. Oke. Saya akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Kamhar lagi. Bang Kamhar, apakah memang ini pesan politik yang dikirimkan Demokrat kepada Anies Baswedan begitu ya? Dan terutama ingin melihat apakah peluangnya AHY ini masih terbuka lebar menjadi cawapresnya Mas Anies atau enggak? Ya, yang pertama tadi merespon pernyataan Bang Hanta ya tentang opsi-opsi juga. Sebelumnya Bang Sudirman Said juga sudah mempresentasikan ke publik bahwa Mas Ketum AHY sendiri pada beberapa kali silaturahmi politik lintas partai, beberapa tawaran disampaikan, dan kami tegaskan bahwa bukan sekedar berlayar, Partai Demokrat senantiasa istiqomah, kita taat asas dan apa yang sudah disepakati bersama itu yang kita indahkan. Jadi soliditas di koalisi perubahan dan untuk persatuan ini benar-benar sangat solid, dan terkait dengan opsi untuk segera mendeklarasikan atau melihat momentum yang tepat itu tentu bagi kami menyadari benar bahwa persoalan cawapres ini bukan faktor tunggal. Memang ada banyak variabel, tetapi ini menjadi faktor yang penting untuk mengeliminir keraguan dari banyak pihak. Termasuk kita sudah dideklarasikan secara bersama-sama, deklarasi paket komplit koalisi perubahan untuk persatuan, capres dan cawapres ini kan menepis kekhawatiran publik, boarding pass-nya sudah pasti terpenuhi, capres cawapresnya sudah ada, selanjutnya tentu bisa lebih fokus pada untuk pemenangan, baik itu partai politik atau pengusung maupun relawan dan simpatisan. Semua elemen ini bisa berkolaborasi pada saatnya nanti untuk tentu mendapatkan insentif elektoral. Oke Bang Kamhar, kalau Nasdem dan juga PKS tidak perlu bekerja untuk memanaskan mesin partainya, maksud saya Nasdem dan juga PKS tidak perlu menunggu pengumuman cawapres, tapi mereka sudah bekerja untuk bisa menaikkan elektoralnya Anies Baswedan ya. Kalau kita cek ini, ternyata Nasdem dan juga PKS sudah memasang baliho dan spanduk Anies bersama calegnya di daerah, tapi di Demokrat ini belum ada. Demokrat juga sama Mbak Nana, di banyak daerah bisa baliho, billboard, spanduk. Sudah ada perintah resmi ya dari DPP ya? Ya, sudah ada perintah, dan termasuk saya pribadi juga sebagai caleg sudah mengikutkan foto Mas Anies dan foto Mas Ketum AHY pada alat peraga yang kami produksi. Jadi semua sudah ada
untuk itu. Oke, apakah kalau nanti Mas Anies Baswedan tidak memilih AHY sebagai cawapresnya, dukungan akan tetap dievaluasi ya oleh Partai Demokrat? Partai Demokrat sudah menegaskan bahwa tadi juga saya kutip kembali yang disampaikan Mas Sudirman Said, bukan sekedar belayar, tapi ada visi yang kita mau perjuangkan, ada nilai yang ingin kita wujudkan, perubahan dan perbaikan itu yang ingin kita wujudkan. Dan untuk itu tentu harus menang Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Tentu sebagai kader Partai Demokrat kita berharap, dan ini juga tidak ujuk-ujuk tetapi merujuk pada hasil berbagai lembaga survei, artinya aspirasi rakyat juga demikian, yang menghendaki Mas Anies sebagai pendamping, Mas AHY, Mas Ketum AHY sebagai pendamping Mas Anies. Ini yang terpotret memiliki Oke, Bang Kamhar, elektabilitas yang harapan kan boleh saja, tapi pertanyaan saya kalau nanti ujungnya Anies tidak memilih AHY, Demokrat akan mengevaluasi dukungan nggak? kita menyerahkan ini kepada Mas Anies, sudah dipercayakan kepada Mas Anies, dan sudah jelas ada 5 kriteria yang menjadi rujukan bagi Mas Anies dan calon wakilnya. Kita akan taat asas dengan itu. Oke, kalau taat asas berarti kalau misalnya Mas Anies tidak mengumumkan bulan Juni tidak ada evaluasi dukungan ya? Evaluasi yang kita lakukan ini adalah evaluasi pemenangan secara menyeluruh. Oke. Bagaimana potret yang terpotret kemarin, ada perlambatan atau stagnasi atau malah penurunan elektabilitas, ini bisa rebound, bisa naik lagi. Baik. Tentu harus banyak hal yang termasuk salah satunya mendeklarasikan capres-cawapres. Itu antara lain sebagai opsi-opsi yang tersedia yang paling make sense untuk dilakukan. Bang Khalid, apakah kemudian PKS juga memiliki kekhawatiran yang sama ya dengan Demokrat? Karena saya melihat gini, ini kan partai koalisi ada 3, tapi yang sangat kekeh meminta Anies segera mengumumkan cawapresnya di bulan Juni ini hanya Demokrat, sementara Nasdem dan juga PKS itu santai-santai saja dan sepertinya tidak memiliki kekhawatiran kalau misalnya nanti elektoralnya terus turun. Apakah yang khawatir hanya Demokrat atau PKS juga khawatir sebetulnya? Ya kan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran insya Allah akan bisa menjadi kekuatan menyatukan kita. Insya Allah iman politik PKS, iman politik Demokrat, iman politik Nasdem, kita ini udah satu hati ya, satu hati dalam perjuangan. Saya kira ini kita hanya melihat bagaimanakah masalah tren, sentimen, momentum. Ini masalah teknis saja dan bagaimana kita membuat sebuah strategi bersama. Evaluasi itu bagus, bahkan evaluasi kita harus lakukan day by day, week by week ya, month by month. Kita harus lakukan itu dan saya pikir itu bagus. Dan nanti mungkin step berikutnya adalah bagaimana ini kan PKS sudah deklarasi, Nasdem sudah deklarasi, Demokrat sudah deklarasi. Tinggal bagaimana kita orkestrasinya 3 ini bisa lebih optimal kembali bersama, ya bersama. Katakanlah kalau acara bersama bertiga dan sebagainya, itu sedang kita rancang bersama. Jadi sekarang sudah ada tim 8 yang sudah me-range itu, mendesain itu. Saya pikir ini kita sedang mencari momentum yang terbaik untuk bersama-sama kita gerakkan mesin-mesin politik kita ya, dukungan politik kita dari pusat hingga ke daerah. Bang Khalid, yang saya ingin tanyakan, kita dapat informasi bahwa pengumuman ataupun deklarasi pasangan capres-cawapres akan dilakukan 16 Juli nanti di Gelora Bung Karno, itu betul ya? Itu salah satu yang disampaikan oleh kawan kita dari Nasdem, salah satu opsi ya, salah satu opsi yang bisa menjadi pertimbangan bersama. Ya nanti sedang didiskusikan. Tentu tim 8 yang menjadi representasi masing-masing partai akan mendiskusikan tersebut. Ini informasinya dari tim 8, jadi 16 Juli Anda tidak membantah, berarti itu salah satu opsi, berarti itu betul ya. Kira-kira 16 Juli nanti di Gelora Bung Karno akan ada deklarasi, tapi belum tahu apakah deklarasinya langsung bersama dengan cawapres atau hanya Mas Anies dan 3 partai, begitu ya Bang Khalid ya? Ya itu yang sudah disampaikan oleh kawan kita dari Nasdem, ini kan aspirasi dari Nasdem disampaikan. Dan itu PKS menyambut nggak aspirasi itu? PKS menyambut nggak aspirasi itu? Nah kita sedang mengkaji itu. Usulan-usulan itu ya. Karena kita harus lihat momentumnya, nak. Momentumnya itu penting kita lihat. Tren, sentimen, momentum sehingga pas itu top gitu loh ya, pas kita deklarasi itu ya. Sehingga mobilisasi, aspirasi itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Begitu. Mas Hanta, apa sebetulnya dampaknya kalau Anies Baswedan terlambat mengumumkan cawapres atau terlalu cepat mengumumkan cawapres? Atau salah momentum begitu?
Ya, sebelum ke situ begini, pertanyaan-pertanyaan Nana yang mendalam, mencoba untuk dalam itu sebenarnya sangat terlihat ya, perbedaan di PKS Demokrat saja cukup terlihat. Belum Nasdemnya ini kalau Ya. Nana undang. Tadi Tapi kita mau bagus mengumpulkan ikhtiar. bertiga, tapi yang Nasdemnya nggak mau bergabung Ya, gitu. ya, ikhtiar dari semua partai ini untuk tetap solid itu yang saya hargai, yang bagus gitu. Dari jangankan bicara nama saja cawapres, dari waktu aja kelihatan perbedaannya. Iya. Partai Demokrat menginginkan segera, kalau kata Bung Khalid tadi ya harus bersabar dan seterusnya. Tapi kelihatan perbedaan itu. Dari sisi waktu saja saya kira mereka belum punya kesamaan yang tepat. Ditambah lagi apalagi bicara nama AHY. Tapi lagi-lagi saya kira suatu saat nanti ada titik temunya. Saya berharap ada yang mengalah egonya, kemudian ada yang bisa dipertemukan. Ya. Misalnya tadi Nana menanya tentang apakah Mas AHY, bagaimana dengan Demokrat kalau AHY tidak jadi cawapres? Kalau misalnya Demokrat mengatakan AHY tidak harga mati, tidak AHY pun tidak apa-apa, itu kan belum kita dapatkan dari Ya, ya. Partai Demokrat. Sebaliknya dengan PKS misalnya soal waktu tadi ya salah satu opsi kata Mas Khalid. Nah, jadi saya kira dari sisi itu, dari sisi kebutuhan partai ini, sebelum saya jawab pertanyaan Nana, ada 3 hal ya. Kalau istilah tadi Pak Sudirman mengatakan tidak sekedar berlayar, tapi untuk sampai ke tujuan itu harus berlayar dulu. Sebelum berlayar harus ada kapal dulu, itu Ya. urutannya. Ya. Ngapain kita bicara governability, pasangan ini teknokrat dengan politisi segala macam kalau tidak menang. Ya. Tapi bagaimana mau menangkan pertarungan, winning the election, kalau tidak pernah didaftarkan di KPU. Ya. Jadi mulainya jangan dibalik, mulailah dulu di kandidasi. Koalisi kandidasinya ini harus dibereskan di koalisi ini. Siapa jadi cawapres, cawapres, kemudian sepakat 3 partai ini ke KPU. Lalu pikirkan bagaimana memenangkan, bukan sekedar daftar, saya setuju. Lalu bagaimana strategi memenangkan, baru komposisinya kalau terpilih. Jadi urutannya di sana, ada Ya. koalisi kandidasi, pencalonan, eleksi dalam pemenangan, kemudian governability kalau kemudian menang. Nah, kalau soal plus minusnya, saya kembali tadi pertanyaan Nana, ini soal ini ya, dari sisi partai, misalnya Pak Prabowo, saya ingin bandingkan sedikit Ganjar, Prabowo, dan Anies. Yang paling mungkin cepat itu Mas Ganjar. Tapi realitasnya Ganjar tanpa koalisi pun bisa, tapi kan belum diumumkan juga. Ya. Yang paling sulit, karena Pak Prabowo cukup 2 partai, Anies butuh 3 partai. Logikanya paling sulit mengumumkan cawapres Anies. Tapi jangan keliru, bisa jadi Anies yang pertama. Supaya apa? Ingin mempercepat kepastian. Ini yang saya kira dibutuhkan. Apa plus minusnya? Plusnya soal kepastian. Kalau dari sisi kepastian dari opini publik, dari kemantapan supaya kapalnya ada segera bisa berlayar, maka paradigma Demokrat yang perlu dipakai segera, lebih cepat, lebih baik. Tapi dari sisi momentum, saya menggunakan logikanya Mas Khalid. Betul juga, jangan buru-buru, jangan dihabisin semua senjatanya. Butuh momentum. Mas Anies nanti setelah udah mantap, di ujung atau menjelang sebulan sebelum Oktober, barulah ada momen lagi yang disimpan akan diumumkan. Jadi ada plus minusnya, tergantung kebutuhan mana secara elektoral, kebutuhan elektoral dari koalisi ini mana yang lebih diutamakan, yang lebih banyak manfaat politiknya dari moderat politiknya. Sementara memang saya kira soal kepastian Anies maju itu lebih diutamakan ketimbang faktor yang lainnya. Begitu, Nana. Tapi untuk pemenangan partai begitu ya, untuk mesin pemenangan ini bagaimana ya supaya bisa bekerja maksimal? Karena kalau kita lihat di beberapa lembaga survei tampaknya partai-partai ini belum bekerja maksimal untuk bisa menaikkan elektoralnya, Mas Hanta. Kalau itu lebih cepat lebih baik jawaban saya. Karena begitu pasti diumumkan maka 3 partai ini akan segera menggunakan strateginya. Kalau di data poll tracking bulan April terakhir itu pemilih Nasdem yang sudah milih Anies Baswedan hampir 70%, tepatnya 69,5%. Itu sudah sangat solid ya, lumayan. Yang kedua PKS itu memilih Anies sudah 50%, tapi ke Prabowo masih 34%. Kalau pemilih Demokrat itu 42% ke Anies, 27% ke Prabowo, sisanya sekitar 10% ke Ganjar. Jadi poin saya kalau ini lebih awal maka paling tidak partai-partai itu masing-masing bisa membawa pemilih partainya untuk lebih solid memilih Anies. Yang tadinya 40 bisa jadi 80 seperti di Partai Demokrat. PKS yang 50 mungkin bisa 80 sampai 90. Ya begitu juga dan Partai Nasdem. Kalau itu yang dilakukan maka lebih cepat. Problemnya memang siapa memulainya ini, mengumumkannya ini, apakah cukup capresnya dulu diumumkan serempak bertiga. Tapi kalau lebih tepat, lebih kepastian lagi memang bersama cawapres. Jadi untuk konteks Anies saya pilih, kalau dipilih ya, memilih antara momentum yang harus dipilih, maka bagi Anies lebih cepat, lebih baik untuk diumumkan. Nah kalau Anies mengumumkan,
karena partai lain sedang membidik, saya yakin satu mengumumkan itu akan diikuti oleh poros yang lainnya. Oke, efek domino ya. Ketika Anies, Ya. ya betul, ketika Anies diumumkan oleh Surya Paloh oleh Partai Nasdem, maka diikuti oleh Pak Prabowo oleh Gerindranya sebelumnya sudah. Nah itu dipercepatlah deklarasi Ganjar. Begitu juga wakil. Kalau semuanya saling tunggu, bisa jadi bulan Oktober dugaan saya. Tapi kalau sudah dimulai oleh Anies, saya menduga Prabowo akan menyusul atau Ganjar bahkan akan lebih cepat lagi. Dinamis sekali ya. Dan itu bagus buat kita pemilih, bisa lebih awal melihat basis rekam jejak program yang ditawarkan. Bagi partai juga bagus biar mesin politiknya cepat bergerak, lebih solid dan seterusnya. Tapi poin saya semoga koalisi ini solid supaya bisa itu harapannya Mas Hanta. Jadi semakin banyak yang bisa bertarung dalam kontestasi Pilpres, rakyat makin banyak pilihan begitu ya. Jangan sampai sedikit, kalau bisa 3 atau 4 paslon yang akan bertarung di Pilpres 2024 begitu ya Mas Hanta. Dan kita lihat nanti siapa yang akan lebih dulu mengumumkan cawapres, apakah koalisi perubahannya Anies Baswedan atau mungkin koalisinya Ganjar Pranowo atau koalisinya Pak Prabowo. Sekali lagi kita belum tahu, tapi yang jelas tadi jangan dibalik seperti yang disampaikan oleh Mas Hanta, bahwa kapal kandidasinya ini dulu yang perlu disolidkan sebelum nanti masuk ke pemenangan begitu ya. Tujuannya untuk menang. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, ada Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dan juga juru bicara PKS, Mas Muhammad Khalid. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Sehat semua. Mas Kamhar, Mas Hanta.